Mobil terus menerabas memaksa masuk. Sri dan yang lain mulai merasa tidak nyaman dengan ini. "Pak, badhe ten pundi niki? Kula mboten dipateni kan?" tanya Dini. Si sopir hanya tersenyum, tetap memaksa mobil menembus sela pepohonan, seakan mencari jalan di tengah gelap hutan yang dipenuhi kabut di sepanjang jalan. Setelah jauh masuk ke dalam hutan, mobil berhenti di sebuah semak dan pohon yang tidak lagi bisa dilalui mobil. Ada kejadian aneh, di mana ada satu pohon yang tidak terlalu besar, tumbang begitu saja. Si sopir keluar dari mobil, menyingkirkan pohon tumbang itu, dan dari sana ada jalan. Setelah melewati jalan yang naik turun, mereka sampai di sebuah rumah gubuk, terbuat dari kayu yang disusun serampangan. Atapnya tidak terlalu tinggi, terlihat sangat kumuh, bahkan lebih kumuh dari rumah Sri. Dari sana muncul seorang pria tua yang seperti sudah menunggu mereka semua. Sri dan yang lain turun. Kemudian si sopir menjabat tangan si pria tua, mencium tangannya sebelum memperkenalkan Sri dan dua orang lainnya. "Mulai tekan kini, bapak iki sing jelasno kabeh." Tampak dari luar, bapak itu sudah uzur. Bahkan caranya berjalan saja seperti kewalahan menyangga badannya sendiri. Ia tidak bicara banyak, hanya memperkenalkan namanya. "Pak Ageng," katanya. Lalu ia mengajak Sri dan yang lain masuk ke rumah itu. Ia menuntunnya masuk ke kamar. Di salah satu kamar itu, Sri dan yang lain kaget bukan main. Karena tepat di atas ranjang ada sebuah peti mati, keranda mayat di dalamnya. Ada seorang gadis yang mungkin masih SMA, masih muda. Ia memejamkan matanya. Di badannya, ia melihat nanah busuk dan garis lebam hitam. "Siapa?" "Nami kula Tamin. Kula ngertos akeh sing kepengin jenengan takokno. Enten apa sing kedaden nang kene?" Si pria tua itu membungkuk sebelum melangkah keluar kamar. "Ono opo asline nang kene?" kata Dini. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya pada gadis itu. Matanya terpejam, dikurung oleh bambu kuning yang dibentuk menyerupai keranda mayat. Sri dan yang lain yakin ada sebuah rahasia di tempat ini. Namun, apa itu? Saat-saat kebingungan itu, Sri melangkah mundur. Ia tidak sanggup lagi melihat gadis itu yang entah siapa dan kenapa ada di sini. Ia berniat mencari tahu dan bertanya langsung kepada sopir yang mengantar mereka, sampai langkahnya terhenti. Manakala ia mendengar si sopir berbicara. "Ki, apakah ono sing jelasno nang cacah iku mau? Kerja apa nang kene? Kok koyo aneh kaget ngono?" Si sopir mulai berbicara. "Tereng, Mbah. Ngapunten." "Awakmu langsung balik ta? Gak meneh ae?" tanya si Mbah. "Mboten, Mbah. Benjing kula kudu ngantar ibu." "Ya wis, hati-hati. Aja langsung mulih. Wedine ono iku." "Iku?" batin Sri. Apa maksud kalimat itu? Apa yang mengikuti sebenarnya? Dan ada apa semua ini? Banyak pertanyaan muncul dalam kepala Sri sebelum Simbah tiba-tiba bicara. "Metu nduk. Aku roh awakmu nang kono." Sri melangkah keluar, melihat cahaya mobil mulai menjauh. "Celuken kancamu ben ngerti alasan kene opo sedaya ono nang kene." Sri pun memanggil yang lain. Mbah Tamin duduk di sebuah kursi panjang, matanya menerawang jauh di teras rumah gubuk. Sementara Sri dan yang lain berdiri, siap dengan penjelasan tentang semua ini. Suasana hutan kian mencekam. Setiap sudut pohon seakan hidup dan mengamati mereka. Sri merasa kecil di tempat ini. "Aku masih ingat anak kecil, cantik, ceria, belum punya dosa. Koyok jek wingi yo. Tapi cah cilik iku saiki ning ambang nyawa. Perkara santet menuso laknat." Wajah Mbah Tamin menegang
Kosakata kalimatnya seperti penuh amarah, membuat Sri dan yang lain begidik ngeri. Jajile iku, Dela. Yo iku sing nang kamar. Santet, ucap Sri dan yang lain bersamaan. Wajah Sri dan yang lain semakin menegang. Iya, mangkane cah iku digawa nang kene, disingitno ben iso tahan sampai ketemu awulurane. Disembunyikan dari siapa, Mbah? Tanya Sri yang semakin tertarik. Seakan semua yang ada di sini membuatnya penasaran. Mbah Tamin menatap Sri. Matanya seakan tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Akeh sing rungok rohi, luwe apik gak roae. Suasana menjadi hening sesaat. Mbah Tamin mengambil sebuah kotak, mengambil sejumput daun kering dari dalam kotak itu, memelintirnya dengan kertas sebelum menyesapnya kuat-kuat. Asap mengepul dari mulutnya. Saiki tak oro itu kasih jenengan kabeh ya. Mbah Tamin berdiri. Ia seakan memberi tanda agar Sri dan yang lain mengikutinya. Ia berjalan di samping sisi rumah. Banyak sekali potongan kayu yang disusun. Memang, rumah ini terlihat mengerikan, dengan pencahayaan yang hanya dari lampu petromak. Selain itu, kegelapan ada di mana-mana. Ia berhenti tepat di belakang rumah. Ada sebuah pagar bambu, di mana di dalamnya ada sebuah sumur. Di sana, tempat untuk mandi dan tempat untuk mengambil air untuk kebutuhan hidup selama tinggal di sini, termasuk untuk basuh sudo atau tubuh mati Dela yang terbaring tak bergerak. Hanya Sri yang berinisiatif bertanya, terutama ketika soal memandikan itu. Entah apa dan kenapa, Sri seakan tahu cara memandikannya pasti tidak sama seperti cara memandikan orang biasa. Hal itu membuat Mbah Tamin tersenyum, seakan mempersingkat penjelasan beliau tentang ini semua. Carane salah sijine kembang pitung rupa. Mbah Tamin menunjukkan sebuah tempat khusus di mana ada bunga dengan rupa berbeda diletakkan di atas tempeh. Dengan cekatan, Mbah Tamin mengisi baskom dengan air, mencampurnya dengan bebungaan itu, membawanya ke kamar tempat Dela tertidur. Lalu ia melihat Sri memanggilnya. Dini dan Erna hanya mengamati saja. Ia diminta mengikat tangan dan kaki Dela. Sri menuruti apa kata Mbah Tamin. Walau sebenarnya ia bingung kenapa Dela harus diikat. Setelah Sri menyelesaikan tugasnya, Mbah Tamin baru membuka keranda bambu kuning itu. Ia mulai membasuh badan Dela. Sri ikut membantu. Dan di sana, Sri menemukan fakta mengejutkan lain. Perut Dela membesar seperti mengandung. Sri yang membasuhnya menatap Mbah Tamin dengan tatapan bingung dan kaget. Namun, Mbah Tamin tampak mengerti apa yang ingin Sri tanyakan. Setelah selesai dengan semua itu, keranda kembali ditutup dan kain yang mengikat Dela dilepas satu persatu. Mbah Tamin melangkah pergi. "Mbah," kata Sri mengejar Mbah Tamin. Di belakangnya ada Dini dan Erna yang tidak tahu apa yang baru Sri lihat. Engkau tak ceritani, nek awakmu wis siap, kata Mbah Tamin. Tugasmu kabeh ngurus Dela. Sudah 3 hari berlalu, Sri, Dini, dan Erna bergantian mengurus Dela, mulai memandikannya, memberinya minuman. Gadis itu lebih seperti gadis yang tengah koma dibandingkan gadis yang disantet. Entah oleh siapa dan bagaimana latar ceritanya. Masih terlalu awam untuk tahu, pikir Sri. Entah sudah berapa kali Sri mendengar Erna dan Dini berbicara tentang Dela, berbicara tentang bau busuk yang keluar dari tubuhnya. Sampai kalimat tidak menyenangkan lainnya saat mereka tinggal di tempat ini. Dan betapa misteriusnya lelaki tua bernama Tamin itu. Sri memilih diam. Namun, di luar semua itu, sebenarnya Sri sama seperti yang lain. Aroma busuk itu benar-benar mengganggunya. Selain itu, hidup di sini sangat berat. Tidak ada orang lain. Kiri kanan hanya pohon liar. Seakan mereka tinggal di dunia yang berbeda. Suatu sore, Mbah Tamin pamit. Ia akan pergi. Ia berpesan kepada Sri dan yang lainnya
untuk tetap menjalankan tugasnya dan tidak melupakan pantangan yang sudah ia ucapkan. Salah satunya untuk tidak lupa mengikat Della saat membuka keranda itu. Tidak lupa, Mbah Tamin juga berpesan untuk tidak membukakan pintu pada malam ini. Siapapun dan bagaimanapun, jangan membuka pintu, ucap Mbah Tamin. Sebelum ia pergi, melangkah menembus pepohonan hutan. Sri yang mendengarnya merasa merinding setiap ingat pesan orang tua itu. Hari sudah gelap. Sri menutup pintu dan jendela, lalu pergi ke kamar. Di sana, ia melihat Dini sudah tidur. Di sampingnya Erna tengah meringis menahan sakit. "Kon kena opo, Er?" tanya Sri. "Sri, aku oleh njaluk tulung." "Njaluk tulung opo?" "Engko bengi wayahku ngadusi Della. Iso mok ganteni ta? Mene wayahmu tak ganteni." Awalnya Sri keberatan, namun melihat kondisi Erna, Sri setuju. Setelah menerima permintaan Erna, Sri bersiap mengambil air. Ia lupa bahwa air di gentong dapur sudah habis. Terpaksa ia membuka pintu, bersiap untuk menimba air dari sumur. Meski awalnya ragu, Sri mematung di depan pintu, lalu perlahan membukanya, lalu keluar. Entah perasaan tidak enak macam apa yang Sri rasakan. Malam ini lebih hening dari biasanya. Tidak terdengar suara binatang malam, seakan membawa ketakutan Sri yang selama ini ia tahan menyeruak keluar. Sri melangkah keluar. Ia cepat-cepat pergi ke sumur, menimbanya, lalu kembali. Tapi dari sudut mata Sri, jauh di salah satu pohon besar di samping pagar bambu kamar mandi, Sri melihat ada wajah yang mengamati. Saat Sri menatapnya, wajah itu menghilang. Sri terdiam cukup lama, namun ia tetap melanjutkan tujuannya. Sri segera menimba air dengan cepat. Tidak lupa matanya awas menatap sekeliling, seakan ia sedang dikejar sesuatu. Setelah semua selesai, Sri berlari dan mengunci pintu. Perasaan lega langsung dirasakan oleh Sri. Kini, ia melangkah menuju kamar Della. Sri meletakkan airnya. Taburan kembang sudah ia lakukan. Kini, Sri membuka keranda bambu kuning, mulai membasuh tubuh Della dengan handuk kecil. Ia masih tertuju pada perut besarnya, yang kata Erna dihamili oleh Mbah Tamin. Namun, Sri tidak percaya. Ia selalu menyangkal ucapan itu. Sri terus membasuhnya, hingga sampai ke tangannya yang penuh luka borok. Di sana, Sri terdiam. Ia lupa belum mengikat tangan dan kaki Della. Saat Sri baru menyadarinya, ia menatap Della. Membuka mata, tersenyum menyeringai, melotot menatap Sri. "Della!" Kaget, Sri berangsur mundur, namun Della mencekik leher Sri kuat-kuat. Ia menganga, menunjukkan gigi hitamnya yang membusuk. Terjadi pergulatan hebat antara Sri dan Della. Sri hanya berusaha melepaskan cekikan Della yang sangat kuat, membuatnya hampir meregang nyawa. "Sopo kondo?" tanya Della. Suaranya berat, nyaris menyerupai suara seorang wanita tua. "Nang di kindo." Sri masih mencoba melepaskan cengkraman kuat itu, namun Della terus menyeringai. Air liurnya menetes, matanya putih. Ia tersenyum. "Jawab nek ditakonin do." Tanya Sri terbata-bata. Nafasnya mulai sesak. Della tertawa semakin keras, membuat Sri menangis ketakutan. Sebelum Erna masuk ke kamar karena keributan itu, ia bingung melihat Della terbangun. "Oh, apa iki Sri? Kok Della?" Bingung, Della menyeringai melihat Erna sebelum akhirnya melepaskan cekikan itu. Ia melompat ke atas ranjang, merangkak, kemudian seakan tertawa kegirangan. Della berteriak, "Jakliwon kabeh." Della masih tertawa. Sri beringsut mundur, sementara Erna masih bingung dan shock melihat wajah Della yang mengerikan itu. Della terus melihat Sri dan Erna bergantian. "Percuma, sewu dinone arek iki bakal entek. Kon kabeh mek dadi tumbal gawe cah iki."
Kenapa? Cipuna tali yang iku, teriak Sri pada Erna. Erna yang sempat kebingungan bergegas mengambil tali itu. Sri mengikat tepat di lehernya. Ono opo iki Sri? Erna ikut menahan tubuh Della yang meronta sebelum akhirnya Della menjadi tenang dan ia kemudian tertidur kembali. Sri baru mengikat tali itu dengan benar. Ia mengangkat Della kembali ke ranjangnya, menutupnya dengan keranda bambu kuning. Wajah Erna dan Sri masih tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Erna mulai menangis. Aku kepingin mulai. Sri tidak berkomentar. Ia sadar bahwa sekarang ia juga ingin pulang. Hanya saja, bila bukan karena sudah terikat dan pasti ada resiko yang sudah menunggu. Bila mereka pulang, lantas apa yang disembunyikan oleh Simba? Sri menceritakan semuanya kepada Erna. Ia lalai dalam menjalankan tugasnya karena panik. Ia membasuh Della tanpa mengikat tali di kaki dan tangannya terlebih dulu. Namun, gara-gara itu, Sri menyadari santet macam apa yang memasukkan iblis sekuat itu hanya untuk menghabisi nyawa. Sri jadi ingat cerita bapak. Santet bukan hal yang baru di sini. Namun, untuk melaksanakan santet dibutuhkan kebencian yang melebihi akal. Bila benar itu, kebencian macam apa yang bisa dan setega ini dilakukan oleh orang hanya untuk mengambil nyawa dari anak yang tidak tahu apa-apa. Namun, di balik semua itu, santet ini adalah kali pertama Sri lihat seperti ada teka-teki. Seakan ada yang ditutupi. Pasti ada jawabannya. Pasti ada jalan keluarnya. Namun apa? Sri tidak tahu apapun dari keluarga ini. Dan kenapa anak ini sebegitu berharganya? Sampai Sri teringat. Sewutino, kata Sri lirih. Ia melirik menatap Erna. Ojo ngomong awakmu lahir Jumat Kliwon. Erna yang mendengarnya kaget. Awakmu pisan. Sri merasa ngeri. Sekarang ia tahu sesuatu. Namun ada satu lagi yang harus ia cari kebenarannya. Bila benar, pertanyaannya lengkap. Begitupun jawabannya. Tidak hanya Della yang hidup di ujung maut, tapi mereka bertiga semua terjerat dalam satu garis weton yang sama.